Alhamdulillah, ini baru super mantap. Publik dipastikan bahagia. Dikonfirmasi langsung oleh PSSI, Timnas Indonesia bakal kedatangan pemain naturalisasi baru saat FIFA Matchday. Shin Tae-yong bakal punya mesin gol di kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa dia? Simak kabar bahagianya. Para pemain Timnas Indonesia harus dengar. Jelang round ketiga, Shin Tae-yong kirim pesan khusus untuk skuad Garuda. Isinya mengejutkan. Inilah rekor pertemuan Timnas Indonesia versus Arab Saudi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum pernah menang, saatnya Shin Tae-yong beri kejutan. Arab Saudi sampai dibikin geger. Jelang hadapi Timnas Indonesia di round ketiga, media ternama Arab Saudi ingatkan Roberto Mancini. Mengejutkan, jelang round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tiba-tiba FIFA beri julukan baru untuk Timnas Indonesia. Kata-katanya bikin merinding. Ada apa? Breaking news. Akhirnya gabung. Begini kata Shin Tae-yong soal kehadiran Martin Paes di sesi latihan perdana Timnas Indonesia jelang hadapi Arab Saudi. Shin Tae-yong menyinggung soal kondisi. Ada kabar burukkah? Simak ulasan selengkapnya. Ini baru mantap. Shin Tae-yong dapat kabar baik. Gelandang Arab Saudi cedera jelang lawan Timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini faktanya. Menuju Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia sekalipun belum pernah kebobolan saat lini belakang diisi Jai Itzes. Bagaimana dengan lawan Arab Saudi? Ini baru top. Tanpa klub saat bela Timnas Indonesia jelang round ketiga hadapi Arab Saudi. Breaking news. Tom Haye masuk daftar rekomendasi transfer calon lawan Manchester United di Liga Eropa. Ini fakta bahagianya. Breaking news. Resmi. Laga Timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi diundur. Ini alasannya dan catat jadwal terbarunya. Akhirnya terungkap. Ternyata ini alasan mengejutkan kenapa Shin Tae-yong terpaksa panggil pemain dengan mini menit bermain ke Timnas Indonesia jelang hadapi Arab Saudi di round ketiga. Di luar dugaan ternyata karena hal ini. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Timnas Indonesia bakal kehadiran pemain naturalisasi baru pada saat FIFA Matchday. Pelatih Shin Tae-yong akan memiliki mesin gol Eropa berkualitas. Kabar hadirnya pemain naturalisasi baru tersebut disampaikan sendiri oleh anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Dilansir dari channel YouTube pribadinya, dirinya mengatakan bakal ada pemain keturunan yang tiba di tanah air saat FIFA Matchday berlangsung. Lebih rincinya, Arya Sinulinga menjelaskan jika para pemain keturunan akan hadir di Indonesia untuk mengurus dokumen naturalisasi di kisaran tanggal 3 hingga 7 September 2024. Akan tetapi, meski meyakini bakal ada pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi, Arya tak mau menyebut siapa sosok pemain tersebut. Ada pemain keturunan yang sedang kami proses, tapi kami tak mau koar-koar untuk menyebutkan nama yang akan dinaturalisasi. Dokumen-dokumen sudah kami siapkan. Dokumen-dokumen sudah kami siapkan. Pemain ini harus menjalani proses terlebih dulu, kata Arya Sinulinga baru-baru ini. Pemain ini akan lebih dulu ke Indonesia karena ada proses administrasi yang harus dilalui. Pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024 atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir, lanjut Arya Sinulinga. Meski tak menyebutkan nama pemain, namun dalam beberapa waktu terakhir sempat beredar kabar jika ada dua bintang yang berpeluang besar jadi naturalisasi baru Timnas Indonesia. Mereka adalah Mauro Zijlstra dan Ulla Romeni. Kedua pemain tersebut diprediksi bakal jadi amunisi baru skuad Garuda di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanda-tanda Mauro Zijlstra bakal dinaturalisasi bahkan cukup terlihat jelas setelah sang pemain dikabarkan tinggal menunggu waktu untuk dirinya terbang ke tanah air. Mauro Zijlstra mengaku sudah menyerahkan sejumlah berkas ke PSSI untuk dapat menjadi WNI. Sebagai informasi,
Mauro Zijlstra merupakan pemain Volendam U21 di Liga Belanda yang masih berusia 19 tahun. Dirinya memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Bandung. Melansir dari laman Transfermarkt, diketahui bahwa dirinya mampu mencetak 31 gol serta 12 assist dari total 47 penampilan di Liga U18 dan U21 Belanda sejauh ini. Sedangkan untuk Ular Romeni, pemain kelahiran Nijmegen juga diprediksi jadi tambahan tenaga buat lini depan Timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh manajer Timnas Indonesia, Sumarji, yang menyebut sang striker merupakan prioritas utama untuk dinaturalisasi. Menurut Sumarji, sampai saat ini PSSI terus berupaya untuk bisa menyelesaikan proses naturalisasi bintang FC Utrecht tersebut. Ya, salah satunya dia, Ular Romeni. Dia yang terus kami kejar supaya bisa membela Timnas Indonesia. Nanti dulu, naturalisasi pemain yang lain, kita fokus satu-satu ke lini depan, ujar Sumarji dalam wawancaranya dikutip dari Instagram Transfermarkt.id. Andai benar Timnas Indonesia bakal diperkuat Ular Romeni, maka hal tersebut bisa membuat lini depan skuad Garuda makin tajam. Sebab menurut laman Transfermarkt, diketahui bahwa Ular Romeni memiliki statistik yang cukup apik di Eropa dengan torehan 2 gol dari 4 laga buat FC Utrecht di kasta teratas Liga Belanda musim ini. Para pemain Timnas Indonesia harus dengar. Jelang round ketiga, Shin Tae-yong kirim pesan khusus untuk skuad Garuda. Isinya mengejutkan. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menekankan bahwa kerja keras saja tidak cukup buat skuad Garuda untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini dipastikan bergabung dalam grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Bergabung dalam grup C ini, Timnas Indonesia menjadi salah satu klub yang tak diperhitungkan. Pasalnya, dalam grup ini, tim asuhan Shin Tae-yong menjadi satu-satunya tim yang peringkatnya berada di bawah 90 ranking FIFA. Sementara Timnas Indonesia saat ini menempati posisi ke-133. Selain masalah peringkat, 3 dari 5 calon lawan Timnas Indonesia di grup C ini sudah menjadi langganan tampil di Piala Dunia. Untuk Jepang dan Australia tak pernah absen tampil di Piala Dunia dalam 5 edisi terakhir. Sedangkan untuk Arab Saudi dipastikan selalu tampil dalam 2 edisi terakhir. Situasi ini membuat Timnas Indonesia tak masuk tim yang perhitungan. Bahkan tak sedikit media asing yang meragukan tim asuhan Shin Tae-yong bisa bersaing di putaran ketiga. Bahkan media Vietnam menilai nasib Timnas Indonesia tak akan berbeda dengan The Golden Star Warriors yang kesulitan bersaing di putaran ketiga pada kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Saat banyak mata yang meragukan Timnas Indonesia dan tak memperhitungkan tim merah putih, Shin Tae-yong justru menekankan kepada para pemain agar bisa membuktikan diri bahwa mereka bisa membuat lawan-lawan bakal kesulitan menghadapi mereka. Datang sebagai pendatang baru dan harus bersaing dari 18 tim terbaik di benua Asia ini, memang membuat Timnas Indonesia menjadi tim yang paling tidak diunggulkan untuk bisa melangkah lebih jauh. Namun, pelatih asal Korea Selatan tersebut menekankan bahwa ia telah memiliki pengalaman yang luar biasa saat tim asuhannya diremehkan dan tak diperhitungkan. Kala itu, Shin Tae-yong menukangi Korea Selatan di Piala Dunia 2018 dan saat itu tim asuhannya tak diunggulkan. Namun, ia berhasil membuat Son Heung-min dan kawan-kawan tampil mengejutkan dengan mengalahkan juara bertahan waktu itu, yakni Jerman. Korea Selatan berhasil mengalahkan Jerman dengan skor 2-0. Dengan pengalaman berharga ini, Shin Tae-yong pun ingin menularkan kepada pemain Timnas Indonesia. Apalagi perjuangan pertama tim Merah Putih di putaran ketiga ini bakal dimulai dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Jelang memulai perjalanan ini, Shin Tae-yong mengatakan saat itu Son Heung-min dan kawan-kawan terus bekerja keras, hingga akhirnya bisa mengalahkan tim juara bertahan. Menurut pelatih berusia 53 tahun tersebut, Timnas Indonesia pun bisa mempelajari ini. Kerja keras dalam pertandingan. Waktu itu, Korea Selatan bisa memenangkan pertandingan. Sekarang pun, Indonesia bisa apalagi di kualifikasi Piala Dunia, ujar Shin Tae-yong sebagaimana dilansir dari laman resmi FIFA, Selasa, 3 September 2024.
saat tak masuk perhitungan dan tak diunggulkan menurut Shin Tae-yong, yang harus dilakukan timnas Indonesia, yakni mempelajari kelemahan dan kelebihan pemain lawan. Dengan menguasai kekurangan dan kelebihan ini, tentu para pemain dapat memberikan perlawanan saat berhadapan. Para pemain Indonesia harus bisa mempelajari dan menyadari apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan pemain lawan, kata Shin Tae-yong. Lalu, apa yang diminta kami para staf pelatih? Para pemain juga harus benar-benar bisa memahaminya, ucapnya. Artinya harus banyak berpikir dan menggunakan inteligensi dengan baik. Dengan mengetahui kelemahan dan kelebihan para pemain, tentu Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus memiliki fisik yang bagus. Mantan pelatih Seongnam Ilhwa Chunma tersebut juga menekankan kepada tim asuhannya agar bekerja keras selama tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Namun, ia menekankan bahwa kerja keras saja tidak cukup. Akan tetapi, ia berharap para pemain bisa memiliki fisik, hati, dan misi yang bagus sebagai tim, sehingga diharapkan para pemain bisa menjalani pertandingan dengan baik di setiap laga. Oleh karena itu, alih-alih pusing memikirkan menjadi tim yang tak diunggulkan, ia menjaga motivasi para pemain agar bisa tampil maksimal nantinya. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Shin pun menargetkan timnas Indonesia bisa masuk peringkat 4 besar di grup C. Pasalnya, apabila masuk 4 besar, tim Merah Putih masih memiliki peluang untuk tampil di babak playoff buat memperebutkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk itu, ia menekankan agar tim asuhannya bisa bekerja keras dengan diimbangi kecerdasan untuk bisa meladeni permainan lawan-lawannya. Jadi, dengan bekerja keras saja sebenarnya tidak bisa meladeni tim-tim yang bagus itu secara maksimal, tutur Shin. Selain itu, hati, fisik maupun visi kami sebagai tim semuanya harus menjadi satu. Intinya harus bekerja keras, maka akan bisa memenangkan pertandingan walaupun melawan tim-tim yang lebih baik, pungkasnya. Inilah rekor pertemuan timnas Indonesia versus Arab Saudi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Belum pernah menang, saatnya Shin Tae-yong beri kejutan? Rekor pertemuan timnas Indonesia versus Arab Saudi jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 mencatatkan skuad Garuda belum pernah menang. Jadi kesempatan bagi Shin Tae-yong untuk menciptakan kejutan. Skuad Garuda akan memulai perjuangannya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan bertandang ke markas Arab Saudi. Pelatih Shin Tae-yong memboyong 26 pemain timnas Indonesia ke Tanah Rasul itu yang terdiri dari 12 pemain Liga 1 dan 14 pemain Abroad. Armada Shin Tae-yong itu pun ditargetkan bisa meraih poin dalam lawatannya ke Arab Saudi. Syukur-syukur mampu menang meski sulit. Timnas Indonesia memiliki rekor buruk ketika bertemu dengan The Green Falcons, karena belum pernah memenangkan satu pertandingan pun. Mengutip dari 11v11.com, rekor pertemuan timnas Indonesia versus Arab Saudi tercatat sudah terjadi sebanyak 12 kali di semua ajang sejak 1981. Dari 12 laga, timnas Indonesia mengalami 11 kekalahan, dan sekali imbang dari Arab Saudi yang terjadi pada 7 Oktober 2011. Sementara itu, timnas Indonesia harus menelan kekalahan terbesar dari Arab Saudi dengan skor 0-6 pada kualifikasi Piala Asia 2004, 17 Oktober 2003. Adapun, pertemuan terakhir timnas Indonesia versus Arab Saudi terjadi di kualifikasi Piala Asia 2015 ketika Garuda kalah 0-1 dari The Green Falcons. Kini, Shin Tae-yong memiliki kesempatan untuk memberikan kejutan ketika timnas Indonesia bertamu ke Arab Saudi. Hal itu bukan tidak mungkin. Timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya. Keberhasilan Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sekaligus meraih tiket ke putaran final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Shin Tae-yong juga membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya di pesta sepak bola Asia. Pelatih asal Korea Selatan itu juga berhasil mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 untuk pertama kalinya pada edisi 2024. Arab Saudi sampai dibikin geger. Jelang hadapi timnas Indonesia di round ketiga, media ternama Arab Saudi ingatkan Roberto Mancini. Media Arab Saudi menaruh kekhawatiran dengan skuad timnas Indonesia yang ada saat ini.
Seperti yang diketahui, Arab Saudi bakal menjamu timnas Indonesia di laga perdana ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat, 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia datang dengan wajah yang jauh berbeda dari belasan pertemuan sebelumnya dari Arab Saudi. Pasalnya, PSSI mulai berbenah sepenuhnya untuk memperbaiki kualitas timnas Indonesia. Melalui kebijakan naturalisasi, timnas Indonesia perlahan bisa berbicara banyak di kompetisi internasional. Media Arab Saudi, Ar-Riyadiyah takut dengan timnas Indonesia yang diperkuat 10 pemain yang tampil di benua Eropa. Media tersebut juga menyoroti bahwa ada beberapa pemain yang aktif di 5 liga top dunia. Tim nasional sepak bola Indonesia yang akan menghadapi tim asal Saudi pada Kamis nanti, dipersenjatai dengan 10 pemain yang aktif di Eropa, termasuk 2 dari 5 liga besar di benua biru, tulis Ar-Riyadiyah. Pasalnya, Arab Saudi hanya diperkuat 1 pemain abroad. Pemain yang dimaksud adalah Saud Abdul Hamid. Pemain tersebut tampil di klub besar Liga Italia, AS Roma. Meski begitu, timnas Indonesia juga sudah mengirim perwakilannya tampil di Liga Italia. Ada nama Jai Itzes yang sudah 2 kali mencatatkan penampilannya di Serie A Italia. Sama seperti tim hijau yang menggunakan Saud Abdul Hamid, pemain penuh Italia. Kembali ke AS Roma, tulis Ar-Riyadiyah. Rekannya dari Indonesia termasuk bek Jai Itzes, seorang pemain Venezia yang berasal dari liga yang sama, Serie A. Lanjutnya, media tersebut juga kaget dengan kekuatan timnas Indonesia yang diperkuat beberapa nama dari liga-liga top di Eropa. Shin Tae-yong memanggil 3 nama dari Liga Inggris. Jumlah tersebut sama dengan perwakilan timnas Indonesia di Liga Belgia dan Belanda. Untuk menghadapi hijau di Jeddah, tim berjuluk Merah Putih itu memanggil 25 pemain lainnya, tulis laman tersebut, termasuk 3 dari klub Inggris, dan sama dari Belgia dan Belanda. Lanjutnya, media tersebut juga memanggil 3 nama lainnya yang aktif di luar benua Eropa. Pemain yang dimaksud adalah Martin Paes yang tampil di Liga Amerika Serikat. 2 nama lainnya adalah Asnawi Mangkualam di Liga Thailand dan Pratama Arhan di Liga Korea Selatan. Dari luar benua Eropa, pelatih Korea Selatan Shin Tae-yong memilih 1 pemain yang aktif di Thailand, 1 lagi di Korea Selatan, yang ketiga di Amerika Serikat, tulis media tersebut. 12 pemain dari klub Indonesia, dan 1 pemain tanpa klub. Lanjutnya, dengan diperkuatnya timnas Indonesia oleh pemain-pemain top, media ternama Arab Saudi pun secara tidak langsung mengingatkan Roberto Mancini agar tidak sepele dan menganggap bahwa timnas Indonesia bukan suatu ancaman serius untuk memuluskan langkah mereka ke Piala Dunia 2026. Maka dari itu, Roberto Mancini wajib putar otak jelang hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mengejutkan, jelang round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tiba-tiba FIFA beri julukan baru untuk timnas Indonesia. Kata-katanya bikin merinding. Ada apa? FIFA memberikan julukan baru untuk Shin Tae-yong yang akan memimpin timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan memulai mimpi menembus putaran final Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Arab Saudi pada Jumat 6 September dini hari waktu Indonesia Barat. Jelang pertandingan tersebut, FIFA berkesempatan untuk mewawancarai langsung Shin Tae-yong soal persiapan Tom Haye dan kawan-kawan. Menariknya, Shin Tae-yong mendapat julukan dari FIFA dalam judul artikel yang dirilis pada Selasa 3 September malam waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong, sang pembuat sejarah Indonesia, bunyi judul artikel yang ditulis FIFA. The History Maker, alias Pembuat Sejarah. Inilah julukan yang didapat Shin Tae-yong setelah 4 tahun menjabat sebagai pelatih tim nasional Indonesia, tulis FIFA. Julukan itu datang bukan tanpa alasan, mengingat kehadiran juru taktik asal Korea Selatan itu telah memberikan dampak signifikan bagi perkembangan sepak bola di negara Asia Tenggara tersebut, tambah FIFA. Shin Tae-yong memang merupakan salah satu pelatih terbaik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Berbagai prestasi telah ditorehkan pelatih berusia 53 tahun tersebut sejak menangani timnas Indonesia pada akhir 2019 lalu. Salah satu prestasi fenomenalnya
adalah membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal, timnas Indonesia harus melalui hingga putaran pertama untuk bisa mencapai titik saat ini. Selain itu, ST juga sukses membungkam banyak peragu dengan membawa timnas Indonesia lolos dari fase grup Piala Asia 2023. Breaking news. Akhirnya gabung. Begini kata Shin Tae-yong soal kehadiran Martin Paes di sesi latihan perdana timnas Indonesia jelang hadapi Arab Saudi. Shin Tae-yong menyinggung soal kondisi. Ada kabar burukkah? Simak ulasan selengkapnya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ungkap kondisi Martin Paes setelah mengikuti latihan bersama skuad Garuda. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Arab Saudi pada laga perdana Grup C di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jumat 3 September. Jelang pertandingan tersebut, Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan menggelar latihan pada Senin, 2 September 2024. Dalam sesi latihan tersebut, penjaga gawang naturalisasi baru skuad Garuda, Martin Paes sudah bergabung dengan tim. Namun, pemain FC Dallas ini belum bisa diturunkan saat Indonesia bertemu Arab Saudi karena namanya belum terdaftar. Dia baru bisa bermain saat timnas Indonesia melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, 10 September. Meski demikian, Martin Paes sudah mengikuti sesi latihan bersama rekan-rekannya untuk menjaga kondisi. Shin Tae-yong pun mengungkapkan kondisi Martin Paes setelah mengikuti latihan bersama timnas Indonesia. Meski pastinya lelah sebab penerbangan, kondisi Paes tidak buruk, ujar Shin Tae-yong dikutip dari akun Instagram timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku belum bisa mengetahui kondisi secara keseluruhan dari Martin Paes. Sebetulnya belum bisa dinilai secara utuh, sebab dia belum berlatih secara penuh, katanya. Sementara itu, Martin Paes mengaku sangat senang bisa berlatih bersama rekan-rekannya di timnas Indonesia. Nama saya Martin Paes. Saya senang berada di sini. Suatu kehormatan besar bagi saya, ujar Martin Paes. Dia juga senang karena akhirnya impiannya untuk bisa berseragam merah putih bisa tercapai setelah menunggu cukup lama. Sangat bersyukur dan berharap kita dapat mencapai hal-hal besar, kata kiper FC Dallas tersebut. Ini baru mantap. Shin Tae-yong dapat kabar baik. Gelandang Arab Saudi cedera jelang lawan timnas Indonesia di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini faktanya. Arab Saudi akan tampil tanpa diperkuat salah satu pemain andalan mereka saat menghadapi timnas Indonesia di matchday pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain yang dimaksud Abdullah Al-Malki. Pemain Al-Ettifaq itu mengalami cedera pergelangan kaki saat melakoni sesi latihan bersama The Green Falcon julukan timnas Arab Saudi pada Minggu 1 September kemarin. Kabar absennya Al-Malki sempat disampaikan Federasi Sepak Bola Arab Saudi, SAF. Lewat laman resmi tim, Al-Malki bahkan dikabarkan tidak bisa menyelesaikan sesi latihan karena cedera tersebut. Sesi latihan digelar di King Abdullah Sport City di Jeddah di bawah pengawasan Roberto Mancini. Pemain Abdullah Al-Malki tidak menyelesaikan sesi latihan karena nyeri di sendi pergelangan kakinya, tulis pihak SAF. Absennya Al-Malki jelas menjadi kabar baik untuk kubu timnas Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, sang pemain merupakan salah satu pemain berbahaya timnas Arab Saudi. Pemain Al-Ettifaq itu selalu menjadi pemain utama saat Arab Saudi dilatih Hervé Renard, terutama di Piala Dunia 2022. Namun di bawah asuhan Roberto Mancini, gelandang 29 tahun itu jarang bermain karena sering cedera. Pada 3 pertandingan terakhir Arab Saudi, Al-Malki bahkan tidak dipanggil Mancini. Sang pemain baru kembali masuk skuad Green Falcon untuk laga melawan timnas Indonesia dan Cina. Menuju Piala Dunia 2026, timnas Indonesia sekalipun belum pernah kebobolan saat lini belakang diisi Jai Itzes. Bagaimana dengan lawan Arab Saudi? Bek timnas Indonesia, Jai Itzes, memiliki rekor yang masih sempurna menjelang duel melawan timnas Arab Saudi pada laga perdana Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Catatan sempurna yang diukir Jai Idzes ini diharapkan bisa menjadi modal timnas Indonesia untuk mengukir hasil terbaik melawan Arab Saudi. Sejak mendapatkan status sebagai WNI pada medio Desember 2023, bek kelahiran Mierlo, Belanda, itu memang langsung memberikan dampak positif saat dimainkan Shin Tae-yong di jantung pertahanan skuad Garuda. Jai Idzes memiliki peran yang krusial dalam mengantarkan timnas Indonesia merebut satu tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, rekornya sampai saat ini masih sempurna dan belum ternoda. Dengan absennya Jordi Amat dan Justin Hubner, pemain yang akrab dengan julukan Bang Jai ini diharapkan bisa menjadi palang pintu yang kukuh untuk menemani Rizky Ridho di jantung pertahanan skuad Garuda. Rekor selalu clean sheet. Ketika jantung pertahanan diperkuat bek Venezia itu, timnas Indonesia masih belum merasakan kebobolan. Momen itu terjadi pada 3 pertandingan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat 2 kali menghadapi Vietnam, Jai Idzes sukses membantu skuad Merah Putih mengukir kemenangan sekaligus clean sheet dengan skor 1-0 dan 3-0. Khusus untuk laga terakhir, dia sukses menyumbang 1 gol. Rekor ini kembali berlanjut ketika pemain berusia 24 tahun itu menjadi starter pada laga terakhir melawan Filipina. Timnas Indonesia kembali mencatatkan nirbobol setelah berhasil menang 2-0 atas The Azkals. Sayangnya, ada satu momen ketika Jai Idzes harus absen, yakni saat menghadapi Irak. Ketika dia duduk di bangku cadangan, skuad Garuda ketika itu harus mengakui keunggulan singa Mesopotamia seusai digebuk 2 gol tanpa balas. Pengalaman di Serie A. Kehadiran Jai Idzes kali ini juga semakin menarik lantaran bek berpostur 190 cm itu berstatus sebagai pemain dari kasta tertinggi Liga Italia alias Serie A. Musim lalu, Jai membawa Venezia merebut tiket promosi ke kasta tertinggi. Laga debutnya pun berlangsung dengan cukup apik. Saat mendapatkan turun sebagai starter, dia membantu Venezia mengukir clean sheet ketika menahan imbang Fiorentina dengan skor kacamata alias 0-0. Sayangnya, Jai harus merasakan kekalahan ketika mengukir laga keduanya di Serie A. Menjamu Torino pada pekan ketiga Serie A 2024-2025, Venezia harus kehilangan poin seusai tumbang dengan skor tipis 0-1. 2 pertandingan di kasta tertinggi Liga Italia ini diharapkan bisa memberikan tambahan kepercayaan diri bagi ex-pemain Go Ahead Eagles itu untuk membantu skuad Garuda meraih hasil positif di markas Arab Saudi. Ini baru top. Tanpa klub saat bela timnas Indonesia jelang round ketiga hadapi Arab Saudi. Breaking news. Tom Haye masuk daftar rekomendasi transfer calon lawan Manchester United di Liga Eropa. Ini fakta bahagianya. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, masuk daftar rekomendasi pemain gratisan untuk direkrut klub rival Man United di Liga Eropa. Tom Haye akan menjalani agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama timnas Indonesia awal September ini dengan status free agent. Gelandang berusia 29 tahun itu tidak memiliki klub setelah habis kontrak di Heerenveen per akhir Juni lalu. Dalam kondisi ini, sang profesor bisa direkrut klub manapun secara cuma-cuma di luar periode bursa transfer. Banyak rumor yang mengaitkan Haye dengan beberapa klub Eropa. Contohnya 2 tim yang dimiliki pengusaha Indonesia, Como dan Oxford United, hingga kontestan Liga Champions asal Kroasia, Dinamo Zagreb. Selain mereka, beredar pula kabar yang mengaitkan Tom Haye dengan raksasa Skotlandia, Rangers FC. Pria kelahiran Amsterdam masuk daftar rekomendasi pemain top gratisan yang masih bisa direkrut The Gers setelah jendela transfer musim panas ditutup. Rekomendasi tersebut dirilis media besar Skotlandia, The Daily Record. Dalam uraiannya, mereka memasukkan Haye sebagai satu dari 9 opsi pemain free agent yang dapat mengakselerasi proyek Rangers untuk membangun kembali skuad berprestasi. Tim bersejarah asal Glasgow terakhir kali memenangi Liga Premier Skotlandia pada 2021, terlalu lama buat ukuran klub tersukses di negara tersebut. Dalam daftar kandidat, Haye berbagi tempat dengan para pemain kondang lain yang sama-sama berstatus tanpa klub per 31 Agustus. Beberapa di antaranya Rick Karsdorp, ex-AS Roma, Marco van Ginkel, Chelsea, AC Milan, Vitesse, hingga Brandon Williams, Man United. Menurut Daily Record,
Haye dapat menjadi tambahan kekuatan bagi Rangers guna mengikuti jejak alumni lain dari Liga Belanda di skuad mereka, Robin Proper, yang baru gabung musim ini. Haye juga disebut dalam usia puncak dan talentanya sudah dikenali Philip Clement, pelatih, serta Niels Koppen, kepala perekrutan klub. Menjadi pemain reguler di Heerenveen sejak mereka merekrutnya seharga €750.000 dari NAC Breda 4 tahun lalu. Setelah melalui 3 jenjang akademi di AS Alkmaar, Haye memiliki riwayat yang baik, mengumpulkan banyak penampilan bagi mereka sebelum 2 tahun di Willem II dan semusim bermain untuk Lecce pada 2018-19, tulis uraian di Daily Record. Tom Haye diprediksi tak akan kesulitan beradaptasi jika gabung Rangers. Di sana ada Koppen, yang pernah menjadi kepala perekrutan klub Belanda, PSV Eindhoven. Dengan tugas tersebut, Koppen pastinya mengenal baik seluk-beluk talenta dan kultur para pemain jebolan Eredivisie. Di jajaran pemain, Rangers juga memiliki bek asal Belanda, Robin Proper, dan, ini yang spesial, Neraiso Kasanwirjo. Namanya terdengar familiar karena mengandung unsur-unsur Jawa di dalamnya. Kasanwirjo merupakan rekrutan anyar Gers yang dipinjam dari Feyenoord. Seperti halnya Haye, dia memiliki garis keturunan Indonesia dari orang tuanya. Kasanwirjo mempunyai darah Jawa Suriname yang mengenyam pendidikan sepak bola di Akademi Ajax. Nama pemain 22 tahun itu sempat ramai berseliweran sebagai calon target naturalisasi Grade A untuk timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Peluang transfer Tom Haye ke Rangers FC dapat membuka kesempatan dia tampil menghadapi raksasa Inggris, Manchester United. The Gers bakal terjun dalam kompetisi antar klub level 2 di benua biru, Liga Eropa 2024 hingga 2025. Pada fase Liga, tim asuhan Philip Clement dijadwalkan bertemu 8 rival. Man United adalah salah satunya, juga Tottenham, Lyon, Olympiacos, Union Saint-Gilloise, Malmo, FCSB, dan Nice. Entah ke klub mana Tom Haye mendarat, proses transfer sepertinya baru akan dieksekusi sekelarnya agenda pertandingan internasional 2 pekan mendatang. Breaking news. Resmi. Laga Timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 resmi diundur. Ini alasannya dan catat jadwal terbarunya. Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA, mengumumkan perubahan jadwal pertandingan melawan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Grup C antara Jepang melawan Timnas Indonesia sedianya akan digelar pada Kamis, 14 November 2024 mendatang. Namun setelah diubah, pertandingan antara Jepang melawan Timnas Indonesia mundur 1 hari menjadi 15 November 2024. Kami ingin mengumumkan bahwa jadwal pertandingan kualifikasi final Asia Piala Dunia FIFA 26, babak ketiga, antara Tim Nasional Indonesia dan Samurai Blue, Tim Nasional Jepang, telah diubah sebagai berikut, tulis JFA dikutip dari laman resminya. Berdasarkan keterangan resmi dari JFA, perubahan ini sudah disetujui oleh FIFA, AFC, dan PSSI. Dengan persetujuan bersama dari Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA, dan Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan persetujuan dari Federation International The Football Association, FIFA, dan Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, sambungnya. Pada pertandingan tersebut, pasukan Shin Tae-yong akan terlebih dulu menjadi tuan rumah. Namun, stadion yang digunakan belum diumumkan. Pertandingan ini merupakan matchday kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Akhirnya terungkap, ternyata ini alasan mengejutkan kenapa Shin Tae-yong terpaksa panggil pemain dengan mini menit bermain ke Timnas Indonesia jelang hadapi Arab Saudi di round ketiga. Di luar dugaan ternyata karena hal ini, pelatih Shin Tae-yong terpaksa memanggil sejumlah pemain yang minim bermain di klub ke Timnas Indonesia. Tidak ada pengganti yang sepadan. Menurut dia, membuat para pemain tersebut akhirnya tetap dipanggil. Total ada 26 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil untuk agenda putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 4 diantaranya tercatat belum banyak mendapat menit bermain bersama klubnya masing-masing. Mereka adalah Nathan Choeon, Swansea City, Pratama Arhan, Suwon FC, Marcelino Ferdinand, Oxford United, dan Ragnar Oratmangoen,
FCV Dender. Nathan tercatat baru tampil 2 menit bersama Swansea City di EFL Championship atau divisi kedua Liga Inggris musim ini. Kemudian Arhan hanya bermain sekali selama 3 menit sejak awal musim bersama Suwon FC. Sementara Marcelino dan Orat Mangoen belum mendapat menit bermain di klub barunya masing-masing. Lebih parah lagi, ada pula Tom Haye yang belum mendapatkan klub baru usai kontraknya bersama SC Heerenveen habis pada Juni lalu. Shin Tae-yong mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Namun, ia sadar bahwa para pemain tersebut tetap perlu berada di dalam skuad Garuda. Memang hal-hal seperti itu yang saya khawatirkan, ujar dia saat ditemui usai latihan terakhir Timnas Indonesia di lapangan A Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 31 Agustus 2024. Tetapi, karena tidak ada pengganti pemain-pemain tersebut, jadi mau tidak mau, kami tetap memanggil para pemain tersebut. Jadi memang situasinya mau tidak mau harus seperti itu, kata pelatih asal Korea Selatan itu menambahkan. Kendati minim menit bermain bersama klub, beberapa pemain tetap tampil apik saat membela Timnas Indonesia. Seperti Nathan misalnya yang mencatatkan 2 assist kala Timnas Indonesia menghajar Filipina 2-0 pada Juni lalu. Begitu pula dengan Haye yang mencetak gol spektakuler dari jarak jauh pada pertandingan tersebut. Saat ini, para pemain tersebut sudah bergabung dengan skuad Timnas Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Pasukan Garuda juga telah menggelar latihan perdana pada Senin malam waktu setempat, 2 September 2024. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada pertandingan perdana putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Arab Saudi, pada Kamis, 5 September 2024. Ini menjadi debut anak asuh Shin Tae-yong di babak tersebut.